dari channel pemancing amatir seluruh dunia akan berbagi tips, triks untuk menyambung atau okulasi dari tanaman hias bougainville. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat channel pemancing amatir seluruh dunia dan para sobat-sobat pencinta tanaman hias di Indonesia? Pada kesempatan malam ini, di video ini kami dari channel pemancing amatir seluruh dunia akan berbagi tips, triks untuk menyambung atau okulasi dari tanaman hias bougainville. Nah, pertama-tama atau bahan yang utama yang diperlukan adalah pohon bougainville-nya sendiri. Kita boleh pilih dari tanaman kita yang mana kita ingin sambungkan. Terus bahan yang tidak kalah penting adalah pisau cutter. Usahakan pisau cutter ini dalam keadaan steril ya, karena steril ini tadilah merupakan kunci keberhasilan dari proses okulasi ini. Terus tang potong, tang ini berfungsi untuk memotong dahan, tempat dimana kita akan melakukan penyambungan. Terus plastik berfungsi untuk kita nanti setelah proses penyambungan selesai, kita tutup dahan yang kita sambung tadi, serta solatip. Solatip yang saya gunakan di sini adalah solatip pipa PVC. Memang ada beberapa teman-teman menggunakan plastik yang dipotong kecil-kecil lalu diikat. Tapi kalau di trik dan tips saya ini, saya lebih senang menggunakan solatip ini karena lebih ringkas penggunaannya dan tidak ribet. Oke. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih dahan mana yang akan kita jadikan tempat penyambungan. Nah, sebenarnya kalau saya melihat dari tanaman saya ini, kayaknya saya memilih dahan yang ini ya. Dahan yang ini karena proses nanti penyambungannya saya tidak ribet. Oke. Usahakan dari pangkal dahan ini dia tidak terlalu jauh. Lebih kurang nah segini. Segini itu sudah bisa ya kita jadikan atau kita potong. Baik, tanpa berlama-lama. Oh ya, sebelum kita potong tidak lupa kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita potong saja dahan yang akan kita sambung ini. Nah, oke. Dahan yang dahan sudah terpotong. Lalu kita bersihkan aja daun-daun ini. Setelah itu, langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membelah. Ketika membelah, sobat tolong perhatikan posisi tangan sobat ya, karena kita menggunakan pisau yang sangat tajam. Lalu usahakan jari kita agak aman dari posisi pisau. Lalu dua jempol kita menyorong seperti ini ya. Nah, terus agar dia lurus, tapi ingat sambil hati-hati ya, sambil hati-hati. Oke, jaraknya segini saja ya. Kita nggak usah panjang-panjang karena jarak segini juga sudah cukup yang kita perlukan. Lalu kita cabut pelan-pelan pisaunya. Ingat ya sobat, agar hati-hati karena kita kerja dengan barang tajam. Proses pemotongan telah selesai kita lakukan ya sobat. Oh ya, saya lupa tadi menjelaskan di awal, bougainville yang kita potong ini atau yang kita jadikan nanti tempat penyambungannya adalah bougainville yang berwarna putih. Lalu setelah ini kita akan memilih entres dari bougainville warna lain. Kebetulan koleksi saya ada yang berwarna jingga. Nah, di sini yang kita perlukan adalah kita cari entres yang muda, yang masih berwarna hijau seperti ini. Karena kenapa kita harus pilih entres yang berwarna muda? Karena dia sangat banyak mengandung kambium ya. Oke, kita potong. Oke, terus kita bersihkan daun-daun yang di bawah ini, kita potong aja ya.
kita harus pakai cutter yang steril ya untuk membersihkannya juga. Kita potong, sisakan cukup mungkin hanya 2 atau 3 helai daun yang di atas, tidak perlu banyak-banyak. Bagian bawah ini kita potong saja semua. Nah, kita potong. Nah, sisakan 1, 2, 3, 4, atau ini bisa kita potong lah, kita nggak perlu banyak-banyak. Nah, lalu sobat, yang perlu sobat lakukan adalah memotongnya dengan cara begini. Oke, hati-hati. Terus dari sisi sebaliknya. Ingat sobat, hati-hati karena kita bekerja dengan barang tajam. Nah, pastikan dia runcing. Oke teman-teman, saya lupa tadi, ada satu poin yang kita lupa ukur. Kita harus pastikan panjang plastik yang kita miliki. Jadi tadi setelah saya lakukan pengukuran, ini masih terlalu panjang teman-teman, sehingga proses tadi kita ulangi kembali, tapi kita potong. Dan ini kita potong, lalu kita sayat sisinya. Ingat sekali lagi teman-teman, untuk agar hati-hati ya, karena kita kerja dengan barang tajam. Kita sayat. Oke. Lalu kita ke sisi sebelahnya. Nah, kita pastikan biar mereka jadi runcing, jadi lancip. Hati-hati ya teman-teman, karena kita kerja dengan barang tajam. Nah, oke teman-teman, bisa sobat lihat jadinya seperti ini ya, kedua sisi. Setelah kita buka atau kita potong tadi dengan menggunakan cutter yang steril, langkah selanjutnya adalah kita sambungkan pada batang yang telah kita potong tadi di awal. Kita buka batangnya, kita masukkan. Oh ya teman-teman, karena ini entres yang akan kita sambung ini lebih kecil, jadi dia nggak bisa berada di tengah-tengah. Kulit sama kulit, tempat dahan yang menjadi media sambungnya harus ketemu ya teman-teman. Oke, kita masukkan saja, tekan. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita pastikan semua yang tadi telah kita lukai, entresnya terpasang masuk ke dalam dahan yang tempat menjadi media sambungnya. Boleh disaksikan dulu teman-teman, posisinya kulitnya ketemu dan dia tidak di center, tidak di tengah dari dahannya. Oke, setelah kita pastikan semuanya baik, entresnya setelah kulit dari entres dan kulit dari dahan bertemu, lalu juga posisinya setelah kita pastikan baik. Ingat ya, di sini saya tidak center, karena saya ingin memastikan kulit dari entres ketemu dengan kulit dari dahan. Lalu kita balut menggunakan solatip pipa PVC yang telah kita siapkan tadi. Cara membalutnya seperti biasa ya, seperti membalut luka, tapi bukan luka di hatimu para sobat. Oke, kita lebihkan sedikit di sini dari batangnya, kita balut biasa ya, balut. Nah, kelebihan dari penggunaan solatip pipa ini, dia lebih gampang lengket, jadi lebih simpel dalam penggunaannya. Tuh, saya satu tangan aja bisa membalutnya ya. Kita balut sampai bagian dari dahan tertutup semua, dan bagian entres juga tertutup ya. Balut. Oke, udah cukup ya.
karena kita sudah pastikan bagian entres tertutup, bagian dari dahan juga tertutup. Lalu kita potong aja sisa dari selotip, pakai cutter aja lah, lebih simpel ya. Nah, langkah selanjutnya setelah proses ini kita lakukan adalah kita beri sungkup ya. Ini tadi saya gunakan plastik ukuran 1/4 ya, plastik es ukuran 1/4. Mungkin sobat bisa dapatkan di toko-toko penjual plastik yang ada di kota sobat. Kita sungkup. Nah, setelah itu kita ikat. Untuk mengikatnya sobat bisa gunakan tali rapia, tapi kebetulan saya sedang tidak ada tali rapia, saya gunakan selotipnya kembali. Selotipnya saya tarik, panjangnya kira-kira sobat kira-kira aja lah, saya kira sih segini cukup. Nah, kita ikat. Fungsi diikat ini adalah biar tidak masuk udara dari luar. Nah, kita ikat. Ikatnya sih biasa aja ya, seperti ikat tali sepatu, atau bisa juga ikat bener, ikat mati, ikat kenceng. Tapi tidak seperti mengikat mata pancing ya. Oke, selesai. Demikianlah proses okulasi penyambungan telah selesai kita lakukan. Di video ini kami hanya menyontohkan satu ya. Sebenarnya teman-teman sobat pencinta tanaman hias dapat menyambungkan dengan warna-warna bougainville yang lain. Baik, saya kira itu saja. Apabila ada kesalahan ucap atau perbuatan selama pembuatan video ini, saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa share, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.